kerugian perekonomian itu 271 triliun. Kan besar banget ya. Kira-kira Kejagung berlebihan nggak sih bikin angka segitu? Ya, menurut kami itu nggak berlebihan. Nggak berlebihan ya? Justru kurang. Oh, kurang? Harusnya kurang. Waduh, itu yang kasus di Bangka Belitung ini ya? Bangka. PT Timah itu, yang Timah terkait dengan Timah. Terkait dengan Timah. Iya. Kenapa? Karena menurut mereka semua pihak terkait tuh. Terlibat gitu. Terlibat. Ya, Mereka ya. berani sebut Polair. Oke, ya. Mereka berani sebut bagian ekspor impor dan bea cukai. Tapi sepertinya pemerintah kita itu sengaja atau melakukan jurus yang namanya sengaja salah itu. Sengaja keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan masalah pertambangan. Kita mendengar ya terkait dengan praktek korupsi yang terjadi yang ditangani oleh Kejagung hari ini, yaitu terkait dengan PT Timah. Besar-besar dan nilainya sangat fantastis. Dugaan kerugian perekonomian negara itu senilai sekitar 271 triliun. Wah, orang terkejut semua. Orang lupa bahwa kasus terkait dengan masalah eksploitasi sumber daya alam itu pasti nilainya besar dan kerugian negaranya juga pasti besar. Kerugian negara ini bukan hanya kerugian negara langsung, tapi juga perekonomian negara. Karena bisa juga nanti akan berhubungan dengan kewajiban negara untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan banyak lagi yang lain. Untuk membahas hal ini dengan perspektif yang lebih lengkap, kita kali ini berkesempatan berbincang dengan salah satu rekan dari Jatam, Mas Muhammad Jamil. Apa kabar, Mas Jamil? Kabar baik. Alhamdulillah. Dan tentunya untuk menggambarkan terkait dengan hal ini, terkait masalah pertambangan, Jatam ini kan punya banyak pengetahuan dan pengalaman. Pertama kali tentunya saya ingin Mas Jamil bercerita dulu nih terkait dengan masalah yang hampir mirip dengan praktek-praktek kalau sekarang penanganannya korupsi. Berarti pada dasarnya di situ kan ada praktek illegal miningnya itu, pertambangan ilegalnya. Dan pola-polanya seperti apa sih yang terjadi? Mas Jamil bisa menggambarkan? Pola penambangan ilegal sebetulnya dalam studi kami di Jatam itu, kami menemukan setidaknya ada 5 pola. Nah, pertama, tambang ilegal yang benar-benar ilegal, nggak punya izin sama sekali. Nah, dia beroperasi sedemikian rupa merusak alam tanpa izin. Nah, lalu yang kedua, pola tambang ilegal itu yang kami temukan adalah izinnya nggak lengkap. Dia punya izin lingkungan, dia punya izin usaha, tapi kemudian operasinya di kawasan hutan, ternyata nggak punya izin pinjam pakai kawasan hutan. Artinya itu juga illegal mining di kawasan hutan. Iya. Lalu pola yang ketiga yang paling sering kami temukan adalah tambang ilegal yang bertentangan dengan perundang-undangan. Itu terjadi. Terjadinya misalnya penambangan pulau kecil berdasarkan undang-undang pesisir dan pulau kecil itu dilarang tuh. Tapi kemudian secara praktek kita bisa hitung ada puluhan pulau, ratusan izin, pulau kecil sekarang ditambang sedemikian rupa dan tanpa proses penegakan hukum. Nah, putusan MK pulaunya bisa hilang dong kalau gitu. Bisa hilang, bisa tenggelam. Bisa tenggelam kan ya. Apalagi kalau kita nanti kaitkan misalnya dengan perubahan iklim. Iya. Nah, penambangan di pulau kecil ini tanpa nggak ada keseriusan pemerintah dalam isu perubahan iklim. Iya. Karena yang terdampak paling utama kan. Nah, belum lagi MK memutus pada waktu kemarin berdasarkan bersama dengan undang-undang ITE itu. Iya. MK memutus juga memperkuat pasal 35 huruf K itu. Yang bilang penambangan mineral dilarang di pesisir dan pulau kecil apabila menimbulkan kerusakan lingkungan dan daya rusak sosial. Iya. Nah, lalu yang pola tambang ilegal yang selanjutnya yang sering kami lakukan adalah tambang ilegal yang berada di antara ini. Di antara tambang legal. Ini disebut tambang koridor. Maksudnya di antara itu gimana?
IUP A dan IUP B ini kalau di peta itu hampir nggak ada jarak. Tapi di lapangan ini jaraknya bisa puluhan sampai ratusan meter. Nah, di antaranya itu ditambang. Secara ilegal. Iya. Nah, ini istilahnya udah banyak muncul tambang koridor itu. Di batubara di Kalimantan Timur dan di tempat lain sama. Nah, lalu pola tambang ilegal yang lainnya adalah tambang ilegal di atas konsesi legal. Kok bisa gitu? Nah, ini yang menarik. Kenapa? Karena kita lihat di dalam perizinan, ini punya tambang A misalnya. Tapi kemudian ternyata yang beroperasi di lapangan itu bukan mereka. Bisa saja pihak-pihak lain yang beroperasi secara ilegal. Nah, pola-pola ini kita temukan hampir di semua wilayah tambang, di semua komoditas. Mulai dari batu bara, nikel, emas, timah, termasuk timah. Nah, hanya saja ini kalau kita detailkan lagi, turunkan lagi, ternyata ada dua pola lagi nih. Gimana? Tambang ilegal di atas konsesi legal. Ada yang dengan sepengetahuan pemilik konsesi legal, kayak kasus PT Timah ini. Timah itu. Ada yang tanpa sepengetahuan. Kita banyak kasus soal itu. Salah satu yang paling saya ingat adalah kasus Bukit Baiduri Energi gitu. Di Samarinda, Kalimantan Timur. Itu dihajar oleh tambang ilegal. Padahal itu IUP diterbitkan oleh Pemprov itu. Oke, menarik sekali ini. Bicara terkait dengan tambang ilegal ya, pasti dampak lingkungannya besar kan, karena pasti nggak mungkin dong ngurus AMDAL, nggak mungkin kan, ilegal namanya, dan pasti nggak mungkin melakukan kewajibannya, jatuhnya reklamasi dan banyak lagi yang lain. Kalau kita lihat dari praktek-praktek sekarang ini, kan negara ini kan ada banyak bidang tugas untuk melakukan pengawasan, penegakan hukum, ada banyak lagi yang melakukan tugas-tugas yang untuk menjaga kepentingan negara untuk bisa betul-betul terjaga atau terjamin ya. Pada di mana mereka? Nah, di awal studi kami itu menemukan satu kesimpulan bahwa maraknya operasi tambang ilegal di seluruh Republik dengan beragam pola tadi tanpa penegakan hukum, artinya ada pihak yang nggak bekerja. Itu betul. Satu hal. Tapi ternyata ketika kami dalami, ternyata ada dua pilihan bagi korporasi tambang atau bagi pelaku penambangan ilegal. Yang pertama, dia menghindari aparat, atau pola yang kedua, berteman dengan aparat. Nah, yang kita bicarakan misalnya PT Timah ini, justru dia mix. Keduanya. Gitu. Menghindari aparat maksudnya gimana? Ya ada aparat yang dihindari, tapi ada juga yang ditemenin. Kucing-kucingan maksudnya menghindari ya. Itu terjadi. Kenapa? Karena kami intens sebenarnya terhubung sama warga di sana tuh. Sejak awal COVID ya sampai 2023. Bahkan kami sudah menjadwalkan harus ke sana karena waktu itu ada 30-an lebih masyarakat dikriminalkan. Di konsesi PT Timah, tapi yang laporan bukan PT Timah. Pihak lain. Ya kok bisa? Ya itulah hebatnya di Republik ini. Enggak, maksudnya begini. Masyarakat dikriminalisasikan, dia melakukan praktek tambang ilegal gitu. Masyarakat menolak praktek tambang ilegal. Menolak praktek tambang ilegal. Terus tambang ilegal melaporkan ke polisi, diproses. Tambang ilegalnya melaporkan. Iya. Kacau betul ini. Iya, tapi kami tantang waktu silakan saja. Iya. Kenapa kalau dilaporkan sebabnya apa? Karena sebabnya pencemaran nama baik misalnya, bukan? Ada perusakan. Lalu memang kapal mereka diduduki ya, pendudukan oleh warga. Pokoknya pakai pasal-pasal karet pengancaman dengan kekerasan, penginaian dan sebagainya lah. Pasal-pasal itu digunakan. Tapi yang lucu juga pasal 162 kok justru masuk juga menghalang-halangi. Padahal pasal tersebut hanya boleh dipakai oleh pemilik konsesi legal. Lalu sudah selesai segala proses penyelesaian hak atas tanah dan wilayah kelola. Ini wilayah nelayan yang nggak pernah selesai gitu. Ini wilayah pegiat pariwisata yang nggak pernah diselesaikan hak-hak mereka. Mereka marah, tapi ya diproses rupanya oleh polisi waktu itu. Bisa gitu ya? Bisa, tapi kami tantang memang. Kami tunggu di pengadilan. Ternyata dalam prosesnya nggak ada yang pengadilan. Kan begini ya.
masyarakat sampai terus kemudian memprotes, sampai kemudian menduduki kapal, mungkin udah kesel gitu ya, karena nggak ada respon dari aparatur pemerintah, aparatur negara untuk melakukan kewajibannya gitu ya. Dan kita perlu tahu bahwa yang terdampak langsung dari praktek-praktek ilegal itu ya masyarakat gitu. Iya. Jadi kalau kemudian mereka marah, mereka kemudian merespon dengan mengkritik, dengan sampai menghalangi praktek ilegal, sangat logis, betul nggak? Iya, termasuk bisa dikatakan mereka membantu proses penegakan hukum. Betul. Tapi itu nggak dilihat. Demikian. Iya. Kalau melihat praktek-praktek seperti itu terus kemudian justru malah disalahkan atau tidak dilindungi oleh negara atau malah negaranya ikut mengkriminalisasi, ini udah kebalik-balik ini. Ya gitu ya. Nah, kalau tadi bicara terkait dengan kawasan atau area perizinan yang kemudian dipakai oleh tambang-tambang ilegal gitu. Biasanya mereka tambang ilegal ini pakai apa sih? Apa nggak ketahuan ya? Apakah dia cuma pakai cangkul gitu? Nah, itu yang menarik. Karena kami pikir nggak mungkin nggak ketahuan. Iya. Apalagi dalam tambang, misalnya kita bicara yang terbaru ya, yang masih kita ingat, Mandiodo misalnya, akan menggunakan dump truck, ekskavator untuk mengangkut nikel di wilayah Antam itu, BUMN juga. Iya. Nah, kalau di kasus PT Timah, saya kira sama, dan ada juga operasi kapal isap pertambangan yang juga nggak kecil, bukan ukuran 1 kali 2 meter. Kapal isap tuh dipakai buat ilegal juga? Buat ilegal juga. Wow. Pakai kapal isap? Kapal isap pertambangan, KIP namanya. Iya. Itu banyak sekali. Di dalam konsesi PT Timah, di luar itu banyak sekali. Iya. Dan masyarakat hampir saya tidak bermaksud untuk mewakili cerita mereka, tapi yang mereka sampaikan, mereka hampir tidak punya harapan lagi untuk penambang-penambang ilegal ini ditegakkan. Itu yang kasus di Bangka Belitung ini ya, PT Timah itu, yang timah terkait dengan timah. Terkait dengan timah. Iya. Kenapa? Karena menurut mereka semua pihak terkait tuh. Terlibat gitu. Terlibat. Ya, mereka berani sebut Polair. Oke. Iya. Mereka berani sebut bagian ekspor impor dan bea cukai. Tapi nama mereka masih berhati-hati untuk takut kriminalisasi lah ya. Iya. Tapi kalau instansi mereka berani. Nah, sekarang ini kan ditangani oleh Kejagung nih. Dan dibilang nilai dugaan ya paling enggak kerugian perekonomian itu 271 triliun. Kan besar banget ya. Kira-kira Kejagung berlebihan nggak sih bikin angka segitu? Ya, menurut kami itu nggak berlebihan. Nggak berlebihan ya? Justru kurang. Kurang? Harusnya kurang. Waduh. Karena kami periksa tuh sebetulnya instrumen yang dipakai untuk menghitung kerugian tersebut. Nah, yang kan kami cukup kenal juga sama ahli yang menghitung. Iya. Menggunakan Permen LHK nomor 17 ya, tahun lalu tentang kerusakan lingkungan. Nah, kami melihat itu angka 271 triliun kalau terhitung dari 2017 sampai 2023 itu wajar-wajar saja dan normal-normal saja sebetulnya. Ketika dihubungkan dengan harga timah dan kerusakan lingkungan yang timbul di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Hanya saja begini, kami di Jatam itu sejak dulu, masih mungkin Bang Novel juga masih di KPK waktu itu. Kami sering menyampaikan bahwa terkadang ketika kita bicara kerugian negara itu, kadang-kadang dia jadi masalah bagi rakyat itu. Kenapa? Karena jarang sekali kerugian-kerugian rakyat yang timbul dari kerusakan dari aktivitas pertambangan menurut saya itu dihitung sebagai kerugian negara. Contoh misalnya ketika tambang beroperasi terjadi banjir banjir menenggelamkan musola, masjid, jalan rusak terbelah gitu. Seperti di tambangnya di Kalimantan Timur yang salah satu punya menteri juga tuh. Longsor jalannya. Yang dihitung itu kan hanya berapa jalan yang rusak, fasilitas publik atau fasilitas umum yang rusak. Tapi kemudian anak-anak kos misalnya yang kamar kosnya tenggelam, laptopnya tenggelam, motornya rusak, itu nggak pernah dihitung kerugiannya sebagai kerugian negara. Iya. Dan nggak pernah mereka dapat keadilan tuh.
betul. Belum lagi kalau kita bicara PT Timah juga di sana ada selain yang dikriminalkan, ada ratusan ternyata yang meninggal juga. Oh gitu? Di lubang tambang yang mayoritas adalah 5 sampai 20 tahun nanti usia anak-anak. Iya. Yang tentu momentum seperti sekarang bulan Ramadan ini ada ya puluhan kepala keluarga yang kembali mengingat karena mereka semua punya nama, punya cerita ya. Mereka nggak hanya statistik angka-angka belaka. Iya. Nah itu bagaimana cara menghitungnya? Iya betul. Dan di permen itu tidak dijangkau. Iya. Dan luar biasa sekali ya. Dan ternyata masalahnya sangat serius ya. Mungkin barangkali kalau kita bicara terkait dengan atau selama inilah kawan-kawan di Jatam ataupun NGO lainnya yang membicarakan terkait dengan masalah tambang-tambang ilegal, dampak lingkungan dan lain-lain, orang sudah gitu. Tapi begitu lihat ternyata angkanya gede banget gitu. Dan ternyata dampak kerusakan lingkungan itu biaya untuk memperbaikinya besar sekali. Dan waktunya lama sekali untuk membenahi. Iya kan? Dan dalam proses itu masyarakat sudah mengalami kerugian yang begitu banyak dan melelahkan dan susah lah gitu ya. Dan begitu luar biasanya. Padahal kalau dilihat ya seandainya nih, saya nggak tahu detailnya ya, tapi paling nggak saya bisa mengira-ngira lah, karena saya banyak nangani kasus korupsi, Mas Jamil. Ya. Kalau dilihat dari aparatur barangkali yang terlibat dalam konteks terlibat secara aktif atau membiarkan praktek-praktek terjadinya ilegal ini, mungkin diantaranya ada yang terima suap. Kalau mereka menerima suap dan kemudian dia tahu begitu besar dampak yang terjadi atau kerugian yang terjadi, itu apa nggak berpikir mereka ini? Dan begitu dahsyat dan luar biasa gitu ya. Dan gimana itu Mas Jamil menggambarkan ini? Terus yang kedua saya juga ingin Mas Jamil bisa menggambarkan praktek-praktek serupa ini terjadinya apa cuma di Bangka Belitung? Di tempat-tempat lain ini sebanyak apa? Apakah cuma di Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain? Apakah yang ada yang lebih besar lagi dari yang ini? Coba Mas Jamil bisa mengelaborasi itu. Nah, merespon yang pertama, jadi begini Bang, sebetulnya ada teman ya di Jatam. Nggak perlu cukup cerdas untuk menjawab yang pertama. Kenapa mereka suap dan kenapa? Karena gimana ya? Gini, karena cara mereka berpikir, mengambil keputusan itu berdasarkan berapa tebalnya si dompet. Gitu. Jadi itu yang menentukan, bukan lagi perspektif lingkungan dan keadilan tadi. Nah itu satu hal itu. Sehingga memang semangat mereka adalah bagaimana mengumpulkan pundi-pundi, menumpuk kekayaan sebanyak-banyak tanpa peduli sama pihak lain. Itu yang miris menurut kami. Kenapa? Karena mereka seluruhnya ini punya sumpah jabatan tentu saja. Nah, lalu yang kedua, pola-pola tambang ilegal ini terjadi di seluruh kepulauan di Republik ini. Oh iya? Iya. Seluruhnya, mulai dari Sumatera sampai kemudian Papua. Mau dia pulau besar dan pulau kecil juga terjadi. Waduh, begitu kompleks dan parah ya. Nah, mau contoh misalnya yang terjadi di pulau besar di Sulawesi Tenggara itu di Blok Mandiodo. Itu punya siapa? Punya PT Antam. Antam ini BUMN juga. Iya. BUMN, PT Timah BUMN. Nah kalau sudah begini, apa yang kita mau bilang? Kita masih mau bilang BUMN lebih baik daripada swasta? Ternyata enggak juga. Hampir enggak ada bedanya. Daya rusaknya sama. Lalu kalau kita bilang oke, tambang-tambang gede asing lebih bermartabat itu. Coba cek operasi PT Freeport atau di pulau kecil di paling utara Sulawesi, di Pulau Sangihe itu. PT Tambang Mas Sangihe, Merdeka Copper Gold itu. Nah, operasinya sama. PT TMS sekarang 2 CV, CV Mahamu Hebat Sejahtera dan saya lupa CV apa lagi satunya, beroperasi di atas konsesinya si PT TMS yang punya kontrak karya di Aman Soeharto. Padahal ini kami nggak punya nalar hukum untuk membenarkan itu. Kenapa?
Karena perizinan kontrak karya PT TMS sudah kami gugat bersama warga di PT UN Jakarta sampai Mahkamah Agung, warga menang. ISK-nya diterbitkan SK pencabutan oleh Menteri Arifin Tasrif, Menteri SDM. Artinya nggak punya IUP-OP. Nah, apa yang terjadi? Justru si TMS melakukan kontrak dengan CV-CV tadi untuk menambang di konsesinya. CV-CV ilegal tadi. CV-CV ilegal tadi. Mereka bukan pemilik IUP tambang kok juga. Iya. Dan nggak ada tegakan hukum itu. Nggak ada tegakan. Separah itu. Dan segini, segede apa sih sebetulnya operasi mereka ini? Kok sampai dibiarkan? Apakah karena mungkin begini ya? Mungkin ini dalam ilustrasi pemikiran yang sederhana. Pada hukum juga mainnya kecil doang, nggak terlalu berdampak gitu. Enggak lah, itu gede ya. Gede banget. TMS itu 42.000 hektar. Wilayah kontrak karyanya lebih dari 50% pulau itu. Oh iya? Iya, Pulau Sangihe. Kalau itu ditambang, tenggelam pulau ini. Terbelah pulau ini. Kenapa? Pulau ini di bawahnya, di kiri kanan, di bawah laut itu ada gunung api bawah laut yang tertinggi di dunia. Setidaknya di Asia Tenggara. Tertinggi gunung api bawah laut. Di tengah pulau juga ada satu gunung apinya. Gunung Audan itu bagian dari konsesi. Ada 80 desa, sekian kecamatan, sekian ribu jiwa yang terdampak, dan itu beroperasi terang-terangan sekarang menggunakan alat berat. Nggak berdaya. Parah sekali. Luar biasa itu. Sekarang masyarakat dikejar-kejar oleh pelaku tambang. Kenapa? Karena katanya masyarakat terlalu ribut memposting cerita-cerita ini ke sosial media gitu. Padahal dampak kerugian dan kerusakannya masyarakat yang merasakan. Tenggelam mereka pengusaha tambangnya kabur kan. Menikmati hasil jarahannya kan gitu kurang lebih. Jahat sekali ya. Jahat sekali. Begitu luar biasanya ya. Dan cerita-cerita yang serupa ini terjadi tempat-tempat lain? Tempat lain terjadi. Ini cerita-cerita ini mungkin bisa kita ceritakan mungkin agak 2, 3 atau sebetulnya puluhan. Wow. Nah, misalnya di Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara juga. Ini pulau kecil juga. Nah, perusahaan udah jelas-jelas melanggar pasal 35 huruf K nambang. Pulau-pulau kecil nggak bisa tuh nambang mineral. Iya. Mereka menggugat pasal 35 huruf K di MK tuh. Si tambangnya. Rakyat melawan, kalah tuh perusahaan. Putusan MK menguatkan pasal 35 huruf K. Apa yang terjadi? Sekarang pasal 35 huruf K itu ditafsirkan sedemikian rupa secara menyesatkan, seolah-olah menambang boleh asalkan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Memangnya ada tambang di pulau kecil yang daratannya terbatas tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial? Nggak ada. Terus pemerintah daerahnya di mana? Pemerintah pusat yang mempunyai kewajiban terkait dengan pengawasannya ada di mana? Ya itu tadi kami bilang, sepertinya mereka hanya melihat itu hanya sebagai seonggok tanah, nggak ada kehidupan di sana. Paling di sana ada rakyat dan itu identitas mereka. Mereka punya suku, namanya suku Wawoni begitu. Pulaunya Pulau Wawoni. Kalau kemudian ternyata pulaunya hilang dan tenggelam, mereka tidak hanya kehilangan daratan, mereka kehilangan identitas kok. Betul. Sama dengan orang Sangihe tadi dengan Pulau Sangihe. Iya. Itu mereka kehilangan identitas karena pulau-pulau mereka itu hanya ada satu di dunia. Iya. Nggak ada di tempat lain. Luar biasa sekali ya. Atau mungkin begini ya, bisa jadi karena kesibukan pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang melakukan tugas kewajiban melakukan pengawasan, nggak tahu. Pernah nggak dilaporin atau diberitahu? Seringkali, bahkan pemerintah daerah justru melegalisasi kejahatan itu. Oh iya? Iya. Kalau di Sangihe misalnya, itu RT RW mau dibikin sedemikian rupa mengakomodir tambang. Tapi kemudian rakyat intervensi di rapat koordinasi, dihapuslah. Meskipun kontrak karya masih ada dengan dalih bahwa ini zaman presiden dulu, Orde Baru. Iya. Di Wawoni justru mekar jadi kabupaten 2013. 2021 di zaman pandemi RT RW dibahas di hotel-hotel tanpa melibatkan warga, kemudian menetapkan wilayah tambang di pulau tersebut sesuai dengan luasan dan koordinat izin-izin tambang yang ada.
Itu yang dilakukan. Tapi masyarakat melawan, menggugat di Mahkamah Agung. 2 gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat dan dua-duanya menang. Nah kini pulau kecil Wawoni itu zero tambang. Nggak ada lagi alokasi ruang untuk tambang secara tata ruang. Tapi secara faktual PT Gema Kreasi Perdana beroperasi di pulau itu. Ilegal kan sebetulnya. Nggak ada legitimasinya kok secara hukum. Dan besar-besaran. Pakai alat berat gitu. Pakai alat berat. Alat beratnya ada berapa kira-kira? Puluhan. Karena dia anak usaha tambang cukup gede di Republik ini, Harita Group. Iya. Ornya diangkut dan dibawa ke Pulau Obi itu, di smelter Obi. Aduh, parah sekali ya. Nah sekarang begini, apakah negara dalam konteks ini pemerintah pusat tentunya nggak berdaya, atau apa ya? Apa yang membuat nggak bisa diberesin itu ya? Kira-kira apa sih? Sepertinya bukan nggak berdaya ya. Tapi saya berupaya berpikir membela nih. Iya. Tapi pada level terendah refleksi masyarakat. Iya. Sepertinya pemerintah kita nggak berdaya. Bukan nggak berdaya ya. Tapi sepertinya pemerintah kita itu sengaja atau melakukan jurus yang namanya sengaja salah itu. Sengaja keliru. Sehingga kami nggak mungkin lah mendapatkan keadilan kalau kami tidak berjuang dengan sumber daya kami sendiri. Iya. Karena yang terdampak langsung mereka. Ya kan? Kalau mereka nggak melawan, mereka akan merasakan dampak yang terberat bahkan. Betul. Kami pernah ke salah satu wilayah tambang bersama KPK juga. Kami dilemparin oleh penambang ilegal. Penambang ilegalnya. Kami dilemparin batu. Tambangnya udah kalah di pengadilan. Kalau masih ingat PT Mikrometal Perdana di Sulawesi Utara juga di Pulau Kecil. Itu kan rombongan Jatam bersama KPK, KKP ke sana. Iya. Kapal-kapal mereka dilemparin batu padahal perusahaan ini udah dicabut izin oleh Menteri SDM. Sampai segitunya. Terang-terangan dipertonton. Berani ya. Itu orang-orang yang melakukan tambang ilegal itu penduduk setempat atau orang luar? Nah, ini yang jadi rumit sekarang. Kalau dulu, kebanyakan orang dari luar. Tapi sekarang sudah sulit untuk membedakan itu. Iya, saya bisa memahami itu karena dalam pandangan saya begini. Ketika praktek tambang itu terjadi, ilegal maksud saya, terjadi dan kemudian terus-menerus, pasti dampak lingkungan membuat mereka masyarakat jadi sulit. Termasuk juga akhirnya mohon maaf mungkin kemiskinannya akan semakin banyak karena dampak-dampak yang selama ini mungkin bisa mendapatkan hasil dari nelayan, dari hasil bumi atau apapun itu ya, mereka akan terdampak dan akhirnya kemiskinan akan meningkat. Kemungkinan meningkat membuat mereka mudah untuk direkrut untuk jadi pekerja. Begitu. Ini analogi loh ya. Saya nggak ngerti faktanya nih. Itu yang terjadi. Ya. Itu yang terjadi di lapangan. Sehingga jadinya semua orang bersiasat untuk bertahan hidup. Aduh, kasihan sekali ya. Di tengah ketidakmampuan mereka untuk mengembalikan situasi seperti semula. Jadi akhirnya mereka berpikir untuk hari ini saja ya, nggak berpikir masa depan. Yang masa depannya udah pasti jelek. Ada yang mengais, jadi ada levelnya lagi. Ada tambang ilegal levelnya dia menggunakan alat berat. Oke, ini ada bosnya gitu kan. Oke. Ada mafianya gede, ada yang supply merkuri dan sebagainya, atau ada kapal yang bisa ngangkut, bisa ekspor. Iya. Nah, lalu ada yang kecil begitu, pakai pacul dan ada yang lebih menyedihkan yang mengais-ngais di sisa-sisa tambang ilegal tadi. Itu ilegal bisa ekspor gimana ceritanya ya? Nah, ini yang terjadi. Semakin bingung saya lihatnya ini. Harusnya kan nggak bisa. Iya, nggak mungkin kan harusnya. Ilegal nggak bisa. Tapi ternyata setelah dicek, mereka punya dokumen yang membolehkan ekspor terjadi. Mereka punya dokumen yang membolehkan penjualan terjadi. Kalau di tambang itu kita kenal dokumen untuk bekerja, menjual, ini ada kuotanya ya setiap tambang itu. Kan kuota nasional ditetapkan dulu. Batasnya. Batu bara sekarang itu hampir 1 miliar ton kuotanya itu di luar nalar. Akal sehat tuh. Oh, gede banget ya. 932 juta sekian ton. Oke. Disiapkan pemerintah sekarang. Nah, tapi sebelum ke sana
ada RKAB namanya. Nah, pemerintah menetapkan kuota sekian juta ton. Nah, yang bisa ditambang nanti perusahaan yang punya lisensi datang ke SDM, minta untuk diterbitkan RKAB. Nah, RKAB jika dulu tuh sebelum 2024 itu per tahun, Bang. Nah, jadi rencana kerja anggaran biaya itu per tahun. Jadi dia produksi berapa bahan tambang timah misalnya, berapa nikel, berapa batu bara. Nah, RKAB ini rebutan di SDM karena ada kuota tadi. Iya. Ketika habis, ya udah nggak dapat kuota. Nah, di sinilah ada ruang transaksi di celah dalam pengurusan RKAB. Iya. Nah, yang lebih parahnya ketika mereka punya koneksi yang kuat, mereka punya jaringan yang kuat di SDM, RKAB bisa terbit meskipun persyaratan secara finansial, persyaratan secara teknis, persyaratan administrasi dan lingkungan hidup tidak terpenuhi, RKAB bisa terbit. Oke, iya. Nah, lahirlah cerita-cerita yang bisa ekspor tapi ilegal. Karena dia pinjam punya yang legal. Punya yang legal, nitip yang gitu ya. yang nitip tadi yang nggak memenuhi persyaratan. Iya. Nah, cerita yang kemarin misalnya si Dirjen Minerba baru saja dituntut 5 tahun, nggak keliru, di pengadilan. Iya. Itu kan korupsi RKAB di Blok Mandiodo, wilayah BUMN PT Antam. Nah, salah satu PT MPP ya. Nah, PT ini udah nggak punya deposit di tambangnya. Iya. Kantornya juga di perumahan di Kendari itu udah nggak ada aktivitas. Tapi dia punya RKAB. Iya. Nah, RKAB inilah yang dipinjam oleh penambang ilegal yang lain untuk melakukan penjualan, pengangkutan seolah-olah mereka, dan istilahnya udah ditemukan. Iya. Sejak 7 bulan yang lalu mungkin istilah ini ditemukan, istilahnya dokter. Dokumen terbang. Oh, dokumen terbang. Kacau. Nah, sekarang melihat fenomena nih, banyak pemberitaan terkait dengan masalah PT Timah ya. Artinya ini kan praktek korupsi yang ditangani oleh Kejagung. Mas Jamil atau teman-teman dari Jatam dan kawan-kawan yang lain barangkali yang pemerhati masalah pertambangan ini melihat kejadian ini, apakah ini sebagai harapan baru bahwa ke depan akan dilakukan penanganan yang lebih baik atau bagaimana melihat kejadian ini? Ya, tentu saja kita melihat ini sebuah harapan ya. Kenapa? Karena lagi-lagi Kejagung menunjukkan keberaniannya tuh untuk tidak membatasi diri pada legal formil yang diatur oleh Undang-Undang Tipikor misalnya, atau legal formil yang diatur undang-undang yang lebih teknis. Kenapa? Karena ada keberanian untuk mengembangkan itu sampai menghitung kerugian dan kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Itu kami kira luar biasa sekali upaya itu. Nah, dan ini kan upaya yang terus kita coba ya. Untuk perbaikan. Sejak kasus Nur Alam misalnya juga ada upaya demikian. Duta Palma juga sama, ada upaya yang demikian. Tapi kemudian ya meskipun dua cerita tadi berujung tidak begitu baik dalam prosesnya. Kenapa? Karena ya namanya kita masih baru dan berproses untuk itu ya. Nah, hanya saja ketika Kejagung bersama penegak hukum lainnya berani membunyikan angka tersebut, jangan sampai itu hanya angka yang fantastis belaka yang keluar. Tapi kita luput eksekusinya kita luput untuk menyiapkan diri untuk membuktikan itu. Betul. Jangan hanya cerita dan asumsi, tapi harus sampai memang benar-benar pada scientific evidence-nya. Karena kan itu hitungannya teknis banget kalau kita lihat permen LHK itu. Nah, harus sampai ke sana. Nah, itu satu hal, biar itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena bagaimanapun juga yang memutus bukan Kejagung. Betul. Ada hakim nanti. Ada penuntut umum. Lalu ada lawyer juga tentu yang akan membela para tersangka dengan beragam dalilnya tentu saja. Nah, itu pertarungan yang biasa. Hanya saja sebenarnya call-nya yang penting juga ke Mahkamah Agung ya, Bang. Kita harus menyerukan ke Mahkamah Agung karena kasus ini sudah terlalu gaungnya udah
besar dan kerugian negara juga begitu besar, maka menjadi penting hakim-hakim yang diutus dalam perkara ini harus hakim-hakim yang kompeten, betul, punya sense of crisis, punya paham soal lingkungan hidup. Karena kalau enggak lewat semua. Betul. Menarik sekali itu. Itu yang penting. Nah, sambil hal lain yang saya kira yang tadi kita bicarakan di awal adalah kerugian-kerugian rakyat itu yang juga harus mulai dibunyikan. Karena itu sampai sekarang nggak bisa dijangkau karena memang ya gimana ya mengkuantifikasi derita, mengkuantifikasi kehilangan dengan uang kan hampir tidak mungkin ya. Kalaupun di kalkulator nyawa misalnya dikalkulasi dengan uang ya hasilnya pasti kan. Nggak ada yang bisa mengganti itu. Tapi itu penting untuk dibunyikan agar apa? Ujungnya nanti nggak hanya mengejar orang untuk dipenjarakan, nggak hanya mengejar tersangka untuk disita kekayaannya karena tindak pidana pencucian uang di situ juga ya, keuntungan dan sebagainya, dimiskinkan, tapi juga ini penting pemulihan lingkungan, pemulihan sosial itu jadi tanggung jawab siapa? Itu harus muncul dalam putusan pengadilan. Nah gini, kebetulan kan Mas Jamil kan orang hukum ya. Bidang hukum juga, kepala bidang hukumnya di Jatam. Kalau kita melihat ada pasal 98 nih di KUHP soal adanya penggabungan dampak kerugian keperdataan dalam pokok perkara dalam perkara pidana. Ini kan mestinya ada peluang juga nih. Karena memang selama ini haknya korban ini seringkali terlupakan, bukan cuma di kasus ini saja, bukan cuma di pertambangan atau korupsi saja, tapi di kasus pidana lainnya juga banyak yang terlupakan tuh. Penggelapan paling banyak. Penggelapan, kalau orangnya dihukum uangnya tetap aja hilang. Jadi melihat dari praktek-praktek itu, ini rasanya perlu juga banyak pihak yang kemudian bergerak untuk mendorong agar terbiasa adanya pihak-pihak ketiga atau masyarakat ya yang dirugikan adanya praktek kejahatan juga ikut dalam mendorong adanya tanggung jawab pihak pelaku untuk membayar ganti kerugian. Karena membayar ganti kerugian ini perspektifnya bukan hanya terkait dengan satu sisi saja memulihkan kepentingan korban, tapi di sisi lain jadi deterrent effect nih. Betul. Dan yang kedua, kalau kita melihat dari praktek yang dilakukan belakangan ini ya terkait social cost ya dan kerugian perekonomian, ini menarik sekali. Dan ini memang saya yakin lah dari perspektif tadi yang dikatakan oleh Mas Jamil, banyak hakim yang masih belum terbiasa atau memahami ya. Perlu juga diberikan pelatihan dari Mahkamah Agung ini untuk memahamkan betul bahwa ada hal yang mesti harus dilihat karena itu adalah sisi keadilan. Lu bayangkan, saya seringkali menggunakan analogi gini Mas Jamil. Kalau ada pelaku kejahatan, pencurian spion, atau Mas Jamil mobilnya lah, spionnya diambil sama pelaku kejahatan, pencuri, dipotong, dipatahkan, dibawa lari. Dia jual harga 100.000. Kemudian tertangkap, diproses, diambil uangnya 100.000, dikembalikan ke Mas Jamil. Kira-kira kerugiannya terpulihkan nggak? Pasti tidak, karena membelinya pasti membeli yang utuh kan. Membeli yang utuh mungkin harganya 1 juta minimal atau 2 juta tergantung jenis mobilnya kan. Nah kalau melihat dari praktek-praktek itu tentu itu akan terlihat sekali. Dan contohnya lagi kasus illegal logging lah. Seringkali orang pelaku kejahatan illegal logging kemudian disuruh membayar ganti rugi hanya sebesar kayu yang dijual. Bukan tegakan tanaman yang dipotong. Betul. Nah, itu menebang satu pohon itu banyak lagi yang lain. Pohon kecil yang juga ikut. Jadi menarik sekali ini. Ada beberapa hal dalam diskusi kita ini yang barangkali perlu kita dorong ya ke depan biar lebih baik. Para penegak hukum tentunya, baik dari kepolisian, kejaksaan, KPK, begitu juga dengan hakim ya, tentunya untuk memutuskan dalam perkara. Tentunya harus melihat bahwa dampak kerugian itu harus dilihat dengan lebih jelas. Ada namanya kerugian langsung. Keuntungan ilegal yang harusnya itu diambil tidak boleh dinikmati, dampak keekonomian yang nggak bisa dimanfaatkan, terus damage yang ditimbulkan, biaya rehabilitasi, itu semua harus dilihat sebagai kerugian. Dan dengan begitu kita berharap ada deterrent effect bagi orang lain untuk tidak mau berbuat kejahatan yang serupa. Mas Jamil, kalau
melihat dari yang terjadi sekarang ini dan juga banyak kejahatan-kejahatan serupa yang lainnya, Mas Jamil sebagai penutup ada apa ya, yang harapan atau apa yang ingin ada upaya apalah dari masyarakat atau siapapun untuk ikut bersama-sama berbuat mengawal kepentingan masyarakat. Oke, baik. Yang pertama saya kira fokus ke PT Timah ini, itu penting juga untuk dilihat itu, karena wilayah operasi ini khusus. Ya. Dia ada operasi darat dan juga laut yang tidak mengenal batas. Ya. Laut kan tidak mengenal batas, betul, ikan gitu, pencemaran. Nah, saya kira itu menjadi penting untuk dilihat. Jangan-jangan 271 itu hanya darat aja. Betul. Laut tadi bilang masih banyak tadi ya. Laut belum tentu. Sama masyarakat yang dulu berprofesi sebagai nelayan dan pegiat wisata kan harus berubah semua. Itu yang penting untuk sampai ke sana. Kenapa? Karena ini pola yang paling banyak setelah agenda elektrifikasi dibunyikan. Mulai dari Sulawesi sampai Papua itu hancur pesisir kita, laut kita oleh tambang nikel, sehingga ketika itu bisa dimulai hitungannya, daya rusaknya bisa dipotong di bagian timur, itu bisa jadi metode untuk di pulau-pulau yang dikorbankan untuk elektrifikasi kendaraan berbasis baterai listrik. Sekarang, wilayah timur Indonesia secara khususnya ya. Itu satu hal. Lalu yang kedua, yang saya kira memang ada banyak pakar dan banyak ahli yang sudah menyampaikan bahwa jalan keluar kita bagaimana kalau kita bikin Gakum di SDM juga, mirip seperti KLHK. Ada yang bilang begitu. Bagaimana kalau kita bikin Satgas saja? Satuan tugas khusus kayak Menteri Investasi yang jadi ketuanya. Atau bagaimana kalau kita bikin pansus dan sebagainya, itu banyak hal. Tapi kami di Jatam dari semua skenario itu kami sama sekali nggak setuju, nggak sepakat begitu. Kenapa? Karena semua skenario itu tidak melibatkan masyarakat sipil, tidak melibatkan rakyat, begitu. Sehingga kami yakin dan percaya itu hanya akan mengulangi pola-pola sebelumnya. Apa bedanya? Gakum udah ada di KLHK kok, kerusakan terjadi di mana-mana. Ya kan? Pansus atau Satgas dibikin, ya ternyata izin-izin tambang yang dicabut oleh Menteri Investasi nggak ada hubungannya sama penderitaan rakyat. Karena wilayah-wilayah yang kita ceritakan tadi masih ada izinnya kan nggak dicabut dalam Satgas penataan tata guna lahan dan investasi kok. Ya malah banyak berita soal pemerasan ya. Itu dia. Nah, sehingga kita masih setuju dan mengusulkan apa yang pernah dilakukan di dalam cerita 2016-an sampai 2000 berapa itu tentang GNPSDA itu. Nah, jadi memang ketika mau menyelamatkan sumber daya alam, menghadapi tambang ilegal itu, ya harus dibuat skenario untuk penegakan hukumnya sampai kemudian dalam sebuah model gerakan. Nah, kenapa kata kunci gerakan ini menjadi penting? Karena dia bisa melibatkan banyak pihak yang mau berbuat baik. Ayo silahkan terlibat. Sehingga betul. Ada proses proses berjalan, ada proses saling mengkoreksi juga, saling memberi masukan, dan prosesnya terbuka. Jangan dibahas di ruang-ruang parlemen, di kantor-kantor atau di hotel-hotel tertentu, itu akan jadi masalah. Nah, kami kira sehingga itu menjadi penting. Ada sebuah gerakan untuk misalnya tambang ilegal dulu, untuk pemulihan para korban dan sebagainya. Tapi memang kata kuncinya harus ada gerakannya, melibatkan masyarakat sipil dan publik lebih luas, hanya instansi tertentu. Menarik sekali. Jadi kata kuncinya gerakan. Untuk memperbaiki ini semua perlu gerakan. Saya teringat dengan Undang-Undang KPK, di mana salah satu faktor penting untuk memberantas korupsi adalah peran serta masyarakat. Dan KPK juga melibatkan banyak NGO untuk diskusi, memberikan masukan, memberikan kritik. Tapi itu KPK yang dulu, KPK yang sekarang saya nggak tahu. Menarik sekali dan tentunya saya sangat respect dengan kawan-kawan Jatam yang telah berdedikasi dan melakukan banyak hal untuk membantu kepentingan masyarakat, terutama terkait dengan masalah pertambangan dan dampak dari pertambangan yang menimpa di masyarakat. Semoga ke depan ada gerakan untuk melakukan perbaikan ini semua, dan itu tidak hanya formalitas, tapi sungguh-sungguh
untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat, dan kepentingan bangsa tentunya dalam konteks ini dalam memperbaiki lingkungan secara keseluruhan. Terima kasih Mas Jamil. Sama-sama. Salam buat kawan-kawan semuanya. Semoga ke depan bisa seperti yang kita harapkan. Amin. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.